Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pandedi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal SIMAK UI Matematika Dasar tahun 2013. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Dari 26 huruf alfabet akan dipilih satu persatu 8 huruf sembarang dengan cara pengembalian dan disusun membentuk kata. Kita diminta peluang bahwa di antara kata-kata yang terbentuk mengandung subkata SIMAK UI dalam satu rangkaian kata. Nah, sekarang kita perhatikan, kita buat dua kemungkinan ya, karena satu rangkaian kata seperti ini misalnya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kemungkinan pertama, di sini tulisan SIMAK UI-nya. Ya. Nah, maka ada satu kata yang belum terisi. Nah, kemungkinan kedua, kalau kita buat seperti ini. Ya. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tulisan SIMAK UI-nya ada di sebelah sini. Ya. Oke, sehingga ada kotak yang kosong di sebelah sini. Nah, kamu perhatikan, kotak yang kosong ini kan kemungkinan boleh diisi 2 huruf ya. Berarti karena ada 2 kemungkinan, maka banyaknya kemungkinan yang kosong ini adalah 2 kali 26, yaitu sebanyak 52. Oke, nah sekarang kamu perhatikan, ini kan huruf alfabetnya ada 26, kemudian diambil 8 huruf dan boleh dikembalikan. Maka banyaknya susunannya, ya, banyak susunan yang mungkin atau disebut NS itu adalah 26 pangkat 8 ya, yang tadi ini kita sebut sebagai NA-nya ya, sehingga peluang ya munculnya kata SIMAK UI ya itu adalah NA per NS, atau bisa kita tulis 52 per 26 pangkat 8. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Ini ada 3 buah persamaan ya, yang nilainya sama, yaitu sama dengan 0. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai X tambah Y tambah Z. Nah, sekarang kita cek dulu yang persamaan pertama, yaitu 2 log ya, dalam kurung 3 log, kemudian dalam kurung lagi 4 log X ya, tutup kurung, ini sama dengan 0. Nah, ini kita tuliskan kembali, ini menjadi 2 log, kemudian 3 log ya, dalam kurung 4 log X gitu. Nah, ini bisa kita tulis 2 log 1 ya, supaya sama. Sehingga karena ini sama, ini boleh kita hilangkan gitu ya. Berarti tinggal 3 log ya, dalam kurung 4 log X gitu, sama dengan 1. Nah, ini kalau kita lanjutkan ya, ini bisa kita tuliskan ya dengan sifat, ingat A log B sama dengan C, itu bisa ditulis B sama dengan A pangkat C. Sehingga bentuk ini juga bisa kita tulis 4 log X sama dengan 3 pangkat 1. Ya. Atau kalau kita lanjutkan, ya, ini sama dengan 3. Maka kita dapatkan nilai X sama dengan 4 pangkat 3. Atau X-nya sama dengan 64. Oke. Sekarang kita lihat persamaan kedua ya, yaitu 3 log ya, dalam kurung 4 log, kemudian dalam kurung 2 log Y, tuh, ditutup, ini sama dengan 0 juga. Nah, ini kita bisa gunakan sifat ini sekarang ya, berarti bisa kita tulis 4 log ya, dalam kurung 2 log Y ya, ini sama dengan 3 pangkat 0 gitu ya. Nah, ini kan nilainya sama dengan 1. Kemudian kita gunakan sifat ini lagi, menjadi 2 log Y sama dengan 4 pangkat 1. Sehingga kita dapatkan nilainya sama dengan 4. Nah, Y-nya sama dengan 2 pangkat 4. Atau sama dengan
16. Oke, sekarang yang ketiga, persamaan ketiga, kamu perhatikan 4 log ya, dalam kurung 2 log, kemudian dalam kurung 3 log Z ya. Ini sama dengan 0. Kemudian ini bisa kita tulis 2 log dalam kurung 3 log Z ya, sama dengan 4 pangkat 0 atau sama dengan 1. Sehingga 3 log Z-nya bisa kita tulis 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Jadi kita dapatkan Z-nya sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, kita sudah punya nilai X, Y, dan Z. Sehingga dari yang ditanyakan itu adalah X tambah Y tambah Z. Berarti bisa kita tulis 64 tambah 16 tambah 9. Sehingga sama dengan 89. Oke, jawaban yang C. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui X sama dengan 1/2013 dikurang 2/2013 ditambah 3/2013 dikurang 4/2013 tambah sampai dengan min 2012/2013. Kita diminta untuk menentukan nilai X-nya. Nah, kamu perhatikan, ini kan semua penyebutnya sama ya. Oke, berarti kita fokuskan kepada pembilangnya. Berarti yang kita lihat adalah 1, min 2, tambah 3, kemudian min 4, tambah sampai dengan plus 2011 dikurang 2012. Nah, ini kalau kita buat susunan yang lebih mudah biar lebih jelas, ini kan jadi 1 min 2 pasangannya ya, kemudian 3 min 4 sampai dengan, kalau kamu perhatikan sini 2011 dikurang 2012. Sehingga ini bisa kita tuliskan, ini hasilnya min 1 ditambah min 1 ya. Kemudian pasti ini sih min 1 juga ya, sampai dengan di sini min 1. Jadi ini min 1-nya ada sebanyak 1006. Gitu ya. Berarti kalau kita perhatikan, nilai ini adalah min 1006. Ya. Berarti nilai X bisa kita tuliskan menjadi min 1006 per 2013. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Ini diketahui matriks A ordo 3x3, kemudian A inverse sama dengan A transpose. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Oke, kita perhatikan dari soal diketahui bahwa A inverse sama dengan A transpose. Nah, untuk tipe soal seperti ini, kita jangan mencari inverse-nya. Nah, ini bisa kita tuliskan kan seperti ini sama aja ya. A transpose sama dengan A inverse. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan matriks A. Misalnya, A kali A transpose berarti sama dengan A dikali A inverse. Sehingga kita dapatkan ya, A dikali A transpose ini sama dengan identitas. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kita tuliskan matriks A-nya dulu ya, yaitu A, kemudian 2/3, 2/3, 2/3, min 2/3, B, kemudian ini 1/3, min 1/3, dan C. Kemudian kita kalikan dengan A transpose-nya, yaitu A 2/3, 2/3, kemudian di sini 2/3, B 1/3. Kemudian min 2/3, min 1/3, kemudian C. Nah, ini nilainya sama dengan identitas, yaitu 100, 010, kemudian 001. Nah, kita kalikan dengan cara perkalian matriks baris kali kolom. Kita perhatikan untuk yang ini, kita ambil baris pertama dan kolom pertama saja ya, sehingga kita dapatkan A kuadrat ditambah 4/9 ditambah 4/9 itu nilainya 1. Sehingga kalau kita lanjutkan, ini menjadi
A kuadrat ditambah 8/9 sama dengan 1, atau A kuadrat sama dengan 1/9. Kemudian yang kedua, baris kedua ini kita kalikannya dengan kolom kedua saja. Berarti kita dapatkan ya 4/9 tambah B kuadrat tambah 1/9 nilainya 1. Ya. Berarti kalau kita lanjutkan, B kuadrat tambah 5/9 sama dengan 1, maka B kuadrat sama dengan 4/9. Nah, kemudian untuk yang ketiga, baris ketiga, ini kita kalikan dengan kolom ketiga. Berarti kita dapatkan 4/9 ditambah 1/9 ditambah C kuadrat sama dengan 1. Berarti 5/9 tambah C kuadrat sama dengan 1, maka C kuadratnya sama dengan 4/9. Nah, kamu perhatikan yang ditanya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Berarti tinggal kamu jumlahkan ya. 1/9 tambah 4/9 tambah 4/9. Berarti sama dengan 9/9 sama dengan 1. Berarti jawaban yang E. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal Matematika Dasar SIMA UI tahun 2013 telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.